Masalah sampah di Indonesia. Sampah adalah hasil dari aktivitas manusia sehari-hari. Benda-benda yang dulunya mungkin berguna, kehilangan nilainya karena tercampur dan tidak teratur dalam komposisinya. Inilah yang kemudian disebut sebagai sampah. Sampah bisa dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang bisa terurai secara alami, seperti sisa makanan, daun-daunan, kertas bekas, dan limbah dari pertanian. Sementara itu, sampah anorganik adalah jenis sampah yang sangat sulit terurai. Contohnya adalah plastik, kaca, logam, dan berbagai bahan sintetik. Plastik misalnya, bisa membutuhkan waktu hingga ratusan tahun untuk benar-benar terurai di alam. Bisa dibayangkan betapa bahayanya jika sampah-sampah ini tidak dikelola dengan baik. Berdasarkan laporan dari Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional atau SIPSN, pada tahun 2023, Indonesia menghasilkan lebih dari 19 juta ton sampah. Namun, pada tahun 2022 tercatat sebagai periode dengan timbunan sampah terbanyak dalam 5 tahun terakhir, yaitu mencapai 37,6 juta ton. Jika kita melihat trennya dalam 5 tahun terakhir, memang terjadi fluktuasi jumlah sampah. Namun, jumlahnya tetap sangat tinggi dan diprediksi akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk Indonesia. Dari seluruh sampah yang dihasilkan pada tahun 2023, komposisi terbesar berasal dari sisa makanan, yaitu sebesar 41,55%, diikuti oleh sampah plastik sebesar 18,9% dan sampah kayu atau ranting sebesar 12,2%. Selain itu, tumpukan sampah menyebabkan pencemaran air dan tanah. Sampah juga menjadi tempat berkembang biak bagi berbagai vektor penyakit seperti nyamuk dan tikus yang pada akhirnya mengancam kesehatan masyarakat. Maka dari itu, masalah sampah bukan sekedar persoalan kebersihan, tetapi juga ancaman bagi lingkungan, iklim, dan kehidupan kita bersama. Setiap hari, kita menghasilkan sampah. Tapi, pernahkah kita benar-benar menyadari kemana perginya sampah-sampah itu dan apa dampaknya bagi bumi tempat kita tinggal? Sampah bukan hanya sekedar kotoran yang mengganggu pandangan mata. Sampah menjadi sebuah ancaman nyata bagi ekosistem, lingkungan, dan kesehatan manusia. Sampah yang menumpuk di alam dapat menimbulkan berbagai kerusakan ekologis. Pertama, ada kerusakan habitat. Sampah di hutan, sungai, dan laut dapat menghancurkan tempat hidup alami flora dan fauna. Contohnya, plastik yang tersebar di laut merusak habitat terumbu karang dan mengancam keberlangsungan hidup ikan serta penyu. Kematian satwa liar. Banyak hewan memakan sampah secara tidak sengaja karena mengira sampah tersebut merupakan makanan. Kasus umum seperti burung laut atau rusa hutan yang memakan plastik dapat berujung pada penyumbatan sistem pencernaan dan kematian. Dapat terjadi perubahan komposisi ekosistem. Sampah dapat mendorong pertumbuhan spesies invasif dan menurunkan populasi spesies asli. Misalnya, limbah organik di sungai dapat menyebabkan eutrofikasi, yaitu ledakan alga yang menghabiskan kadar oksigen dan membunuh ikan-ikan yang hidup di habitat tersebut. Selain berdampak ke ekosistem, sampah juga menyebabkan berbagai bentuk pencemaran di lingkungan, di antaranya pencemaran air, tanah, dan udara. Pencemaran air dapat terjadi ketika sampah plastik di sungai dan laut menghalangi cahaya matahari masuk ke dalam habitat air, sehingga menghambat proses fotosintesis fitoplankton yang penting dalam rantai makanan laut. Pada pencemaran tanah dapat banyak dijumpai dari sampah rumah tangga dan limbah industri seperti popok bekas atau baterai yang bocor, yang kemudian mencemari tanah dengan logam berat dan mikroba patogen. Kemudian, pencemaran udara terjadi karena adanya pembakaran sampah, terutama sampah plastik yang menghasilkan zat berbahaya seperti dioksin dan karbon monoksida. Tak hanya mencemari alam,
Sampah juga mengancam kesehatan manusia, terutama di lingkungan padat penduduk dengan sanitasi yang buruk. Sampah organik yang membusuk menjadi tempat berkembang biak bagi lalat, tikus, dan nyamuk yang membawa penyakit seperti diare, leptospirosis, dan demam berdarah. Hal ini menunjukkan bahwa sampah dapat menjadi sumber penyakit menular. Selain itu, gas beracun dari sampah yang membusuk dapat memicu asma, alergi, hingga iritasi kulit, terutama bagi anak-anak yang bermain di sekitar tempat sampah yang rentan memicu patogen. Upaya penanggulangan sampah dapat dilakukan dengan beberapa hal. Yang pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat dengan memberikan kampanye edukasi dan pendidikan lingkungan yang penting untuk mensosialisasikan dampak negatif sampah liar. Dengan hal ini, tokoh masyarakat juga diharapkan memberikan contoh yang baik dalam membuang sampah. Yang kedua, penyediaan fasilitas sampah yang memadai dengan memperbanyak tempat sampah umum di area publik dan sediakan fasilitas pemilihan sampah organik, anorganik, serta berbahaya. Dipastikan pula pengangkutan sampah dilakukan secara teratur. Yang ketiga, pengelolaan sampah terpadu dengan membangun bank sampah serta meningkatkan daur ulang dan pengolahan sampah organik menjadi kompos. Adapun pengolahan sampah yang baik dan benar dapat dilakukan dengan beberapa hal. Yang pertama, memilah sampah organik dan anorganik di tempat sampah terpisah untuk memudahkan pengolahan lebih lanjut. Yang kedua, pengomposan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah, dan daun-daunan sehingga dapat diolah menjadi kompos yang berguna menjadi pupuk organik untuk tanaman. Yang ketiga, mendaur ulang sampah anorganik seperti kertas, plastik, kaca, dan logam untuk didaur ulang dan disalurkan ke bank sampah. Lalu yang keempat yaitu menerapkan prinsip 3R, reduce, reuse, dan recycle. Reduce merupakan upaya mengurangi penggunaan bahan yang sulit didaur ulang seperti plastik. Reuse merupakan upaya memanfaatkan kembali barang-barang untuk tujuan yang sama atau berbeda sebelum dibuang. Recycle merupakan upaya untuk mengubah sampah menjadi produk baru yang bernilai guna. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Indonesia saat ini menghadapi kondisi darurat sampah, terutama akibat meningkatnya volume sampah rumah tangga dan plastik yang tidak terkelola dengan baik. Permasalahan ini berdampak serius terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, dan ekosistem, khususnya lautan. Salah satu penyebab utamanya adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah, serta terbatasnya infrastruktur pengelolaan sampah yang efektif. Untuk mengatasi krisis ini, dibutuhkan solusi yang menyeluruh mulai dari edukasi dan perubahan perilaku masyarakat, penerapan prinsip 3R, hingga kebijakan pemerintah yang tegas dalam pengelolaan dan pengurangan sampah. Kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, pelaku industri, dan lembaga pendidikan sangatlah penting agar pengelolaan sampah dapat berjalan secara keberlanjutan dan berdampak nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan di Indonesia.